bisa memimpin tim kita, semakin besar tim kita, makanya semakin besar hasil yang kita dapatkan. Ya, barangkali apa yang saya sampaikan yang masih kurang dimengerti kayaknya ya. Atau ada yang kurang mengerti, silakan di tangan. Atau mengerti semua. Tapi dari matanya saya lihat itu tidak ada ketertarikan yang mendalam dari apa yang ini. Padahal ini konsep yang dasar sekali. Apakah terlalu rumit bahasa yang saya pergunakan? Ya, ya biasa-biasa aja kan? Coba ya, bisa dimengerti ya, Bapak bisa mengerti apa yang saya katakan? Oke, coba lebih serius lagi. Saya takut sekali. Saya sudah semangat membicarakan sesuatu yang penting, tapi orang lain tidak mengerti. Itu berarti pembicara yang tidak baik. Ya, pembicara yang tidak baik itu adalah bagaimanapun hebatnya, tapi orang yang mendengar tidak mengerti. Itu berarti bukan pembicara yang baik, betul kan? Nah, saya datang ke sini, saya sebenarnya ingin sekali Bapak Ibu itu mengerti bisnis ini. Oleh karena itu saya coba jelaskan konsepnya. Saya coba jelaskan hal-hal yang sangat mendasar dalam bisnis ini. Ya, Ibu juga mengerti, bisa mengerti. Oke, baik. Ya, semangat aku luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk semangat kita dulu. Coba lebih semangat lagi ya. Nah, jadi sekarang bisnis Anda, keadaan nanti prestasi Anda di Semanaku ini ditentukan oleh bagaimana Anda, bagaimana jiwa kepemimpinan Anda, sejauh mana keberanian Anda. Yang jadi permasalahan, banyak orang yang keliru melihat bisnis apa itu. Bisnis ini kan bisnis tim, Pak Joni katanya. Waktu bertemu leadership ya, banyak sekali orang mempertanyakan ke saya, bukankah bisnis ini bisnis leadership dan bisnis tim? Ya, dari mana datang tim? Bukankah sponsor akan membantu kita dalam bisnis ini? Betul kan? Sponsor akan membantu kita. Bukankah upline kita membantu kita dalam bisnis ini? Betul kan? Tetapi ingat ya, sepanjang Anda tidak mau membantu diri Anda sendiri, orang lain tidak akan membantu Anda nanti dalam bisnis ini. Pikirkan itu. Banyak sekali teman-teman saya dalam bisnis multilevel itu terjebak. Dia waktu awal dia dibantu oleh sponsor karena dia belum mengerti bisnis ini, makanya dibantu oleh sponsor, itu benar. Kemudian lagi nanti dibantu lagi oleh upline-nya, itu benar. Tetapi ingat, tidak selamanya sponsor atau upline itu akan membantu Anda dalam bisnis ini. Oleh karena itu di waktu orang masuk dalam bisnis ini, dia dalam proses belajar dalam semua hal. Belajar dalam membentuk silau di depannya. Ya, bisa kelihatan. Ya, oke. Nah, jadi hal yang pertama yang perlu Anda ketahui adalah Anda harus belajar di dalam bisnis ini bagaimana memimpin orang nanti. Dan kalau Anda lihat betapa sederhana bisnis ini, jika kita bisa ya memimpin 3 orang dengan benar, makanya hasil yang kita dapatkan itu bisa ratusan juta per bulan. Bisnis ini amat sederhana. Bisnis narko ini amat sederhana. Coba kita perhatikan, apa sih yang dibutuhkan dari Anda? Apakah kita diminta modal yang besar sebagaimana kita berusaha di luar sana? Bisnis MLM apalagi narko ini modal kita ya boleh saya katakan, coba kita masukkan di sini, katakan kita beli 3 box, ya produk kita bisa dijual, berarti modalnya nol, betul nggak? Betul nggak? Kemudian lagi apa yang terjadi? Waktu Anda bebas melakukan bisnis ini, mau pagi Anda lakukan silakan, mau siang silakan, mau sore silakan, mau malam, nggak ada batas waktu. Ya mungkin Anda yang maaf, Bapak Ibu yang bekerja saat ini, nggak bisa mungkin hari-hari biasa, lakukan hari Minggu bisnis ini, betul kan? Atau pulang kerja, bisa kan? Tetapi terus terang saya katakan kepada Bapak Ibu, kalau serius orang menjalankan bisnis ini jangan dihapus ya. 30 tahun sampai 40 tahun Anda bekerja untuk orang lain di luar sana. Kalau Anda melakukan bisnis ini dengan serius 10 tahun Anda di narko, hasilnya bisa 2 kali lipat dari itu. Pikirkan itu. Itu poin yang penting saya sampaikan dulu pagi. 40 tahun Anda bekerja untuk orang lain, 10 tahun Anda serius di narko ini, hasil yang Anda terima di narko ini nanti bisa 2 kali lipat dari Anda bekerja di luar sana. Oleh karena
tentu bisnis ini bukan bisnis sembarangan. Tetapi kesalahan lagi banyak dilakukan orang di saat dia berada dalam bisnis ini, dia tidak mau tahu bisnis apa ini yang sedang saya lakukan. Bisnis apa yang sedang saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya mengerti? Jangan sekali. Kadang-kadang orang datang dalam satu pertemuan, dia sudah sedang duduk praktikal, nggak ada keinginan lebih dalam bahwasan ini adalah bisnis saya. Besar kecilnya penghasilan saya dalam bisnis ini nanti ditentukan oleh pengertian yang saya punya, ilmu yang saya punya, sebanyak apa kerjaan yang saya lakukan terhadap bisnis ini. Itu harus masuk dalam diri kita. Itu harus masuk dalam diri kita. Tapi waktu saya memulai bisnis MLM itu tidak masuk dulu. Dulu saya pikir di sini kalau sponsor tidak bantu saya, apa tidak bantu saya, itu jadi alasan bagi saya untuk tidak maju. Di waktu kita tidak berkembang dalam bisnis untuk apa, kita cari kesalahan, dan kesalahan itu kita cari keluar. Apa yang saya katakan sebagai alasan, sponsor saya nggak bantu saya, apa saya nggak bantu saya, makanya saya gagal dalam bisnis MLM. Apakah itu alasannya benar? Setelah saya pelajari lebih jauh, ternyata itu tidak benar. Untuk Bapak Ibu ketahui di ruangan ini, di dalam bisnis Manako ini, saya juga punya sponsor. Saya juga punya sponsor. Tapi untuk lebih diketahui lagi lebih jauhnya, saya tidak pernah dibantu oleh sponsor saya untuk menjalankan bisnis seperti yang saya lakukan ke Anda ini. Sponsor saya tidak membantu saya sejak awal saya masuk dalam bisnis ini. Ayo kita buat pertemuan untuk grup Anda, enggak pernah. Tidak pernah itu terjadi. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya tahu bahwa bisnis ini adalah bisnis saya. Oleh karena itu saya mengendalikan bisnis saya sendiri. Dan apa yang terjadi saat ini? 90% dari omset daripada sponsor saya itu berasal dari grup saya sendiri. Apa yang didapatkan sponsor saya ternyata lebih kecil dari apa yang kita dapatkan. Dan Anda tahu dalam bisnis ini konsep keadilannya. Mungkin dalam ruangan ini mungkin ada penghasilan dia lebih besar daripada sponsornya. Ada nggak? Silakan di tangan yang sudah bergabung. Penghasilan dia lebih besar daripada sponsor apa ini, ada nggak? Loh, nggak ngaku, ini lucu nih, tapi udah bergabung, ada nggak? Coba jujur aja, di mana penghasilan dia lebih besar daripada apa ini? Ada? Nah, coba, Pak Evan, satu. Ada lagi, yang lain? Ada? Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, Pak Prayudi itu lebih besar daripada sponsor penghasilan. Tapi dia nggak mau punya tangan, karena terlalu besar sekali, berat. Ya? Lebih besar, dan kita sendiri pun alhamdulillah juga lebih besar dari sponsor kita. Dan Anda Bapak Ibu dalam ruangan ini bisa lebih besar dari sponsor atau apa yang Bapak Ibu satu-satu. Kembali saya katakan, saya ingatkan, sejauh mana kepemimpinan Bapak Ibu, sejauh mana sikap mental Bapak dan Ibu. Kalau sikap mental kita lebih baik, akan lebih baik. Oke? Nah, tetapi walaupun begitu, saya ingatkan lagi kepada Bapak dan Ibu, konsep di dalam MLM ini, di dalam Manako ini, yang harus Bapak Ibu mengerti lagi adalah, ya, dalam konsep MLM-nya, sponsor upline, sudah, sponsor dan upline ini tidak wajib membantu kita. Ya, perlu saya ulangi. Ya, perlu saya ulangi ya. Seorang sponsor dan upline tidak wajib membantu Anda.